Baik teman-teman semua, apa yang ada di benak kalian mengenai cuplikan berita mengenai pernikahan dini? Apa yang kalian pikirkan mengenai hal tersebut? Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum kita membahas mengenai pernikahan dini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska Martiana, NPM 192103059. Nah, izinkan saya untuk mengedukasi mengenai pernikahan dini. Sebagai kita kaum generasi berencana, kita harus memiliki rencana yang mapan untuk masa depan. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kalau saya bilang salam genre, kalian jawab salam. Pemuda genre, saatnya yang muda berencana. Udah siap teman-teman semua? Salam genre, salam. Pemuda genre, saatnya yang muda berencana. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Tahu tidak, di Indonesia satu hari ada 375 anak menikah dan dalam 4 menit ada setidaknya satu anak menikah sebelum usia 18 tahun. Nah, Indonesia ternyata berada pada posisi ke-7 teman-teman sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Nah, terus tahukah kalian mengenai pernikahan dini? Nah, pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada usia wanita dan 25 tahun pada usia pria. Nah, terus jika usia pria 26 tahun dan wanita 18 tahun, apakah disebut pernikahan dini? Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu atau keduanya belum memenuhi usia ideal untuk menikah. Apa saja sih faktor yang mendorong pernikahan dini terjadi? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Jadi, beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Yang kedua yaitu faktor orang tua. Terkadang orang tua memaksa anak gadisnya untuk menikah cepat-cepat karena mereka tidak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua. Nah, ketiga ada faktor pendidikan. Nah, dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak memikirkan masalah yang akan terjadi nantinya. Yang keempat ada pergaulan. Nah, faktor pergaulan karena sekarang pergaulan semakin bebas, akhirnya mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini. Ada faktor kelima yaitu adat istiadat. Sering terjadi anak sejak kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara pihak pria dan pihak perempuan. Nah, terus mengapa usia ideal untuk menikah 21 tahun usia wanita dan 25 tahun usia pria? Alasan mengapa minimal usia ideal untuk menikah 21 tahun dan 25 tahun. Yang pertama yaitu organ reproduksi sudah matang.
keadaan telah dewasa seksual dicapai dengan matangnya organ reproduksi dan produksi sel gamet. Nah, jika belum matang organ reproduksi menyebabkan pelaku pernikahan dini lebih besar mengalami kematian saat melahirkan. Dan ketika belum matang organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah di usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengerikan seperti penyakit kanker serviks, kanker rahim, dan lain sebagainya. Yang kedua ada emosi telah matang dan stabil. Tapi ini faktanya usia seseorang terkadang tidak disertai dengan kematangan emosi. Nyatanya banyak nih orang yang berusia dewasa tapi kelakuan seperti anak-anak atau justru kelakuannya kekanak-kanakan. Stabilitas emosi atau kematangan usia biasanya ketika pikiran sejalan dengan perasaan. Yang ketiga, lebih tahu cara membahagiakan pasangan. Hal ini kaitannya dengan emosi yang stabil yang nantinya akan menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang keempat yaitu sudah mengenali diri dengan baik. Mengenali diri dengan baik itu menjadi awal kebahagiaan dan kedamaian diri loh. Nah, jadi mengenali diri sendiri menjadi titik awal kebahagiaan dan keharmonisan dalam diri. Ada alasan yang kelima, yaitu sudah siap menjadi orang tua, dan faktor keenam sudah siap secara mental, kesiapan menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga, terus kesiapan menghadapi setiap masalah yang kompleks. Ada faktor penting dalam kesiapan menikah. Yang pertama, kesiapan usia. Ingat, umur ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Yang kedua, kesiapan finansial. Tidak merepotkan orang tua, memiliki jenjang karir yang tetap dalam jangka panjang. Terus selanjutnya, kemampuan mengelola keuangan dan sumber daya sehingga memiliki tabungan. Yang ketiga, kesiapan fisik. Kesiapan yang bersifat fisik biologis yang terkait dengan sistem reproduksi, pengasuhan, dan perawatan dalam rumah tangga. Yang keempat yaitu kesiapan mental, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau mengantisipasi resiko dan menyeimbangkan harapan dan kenyataan. Yang kelima, kesiapan emosi, mengatur dan mengelola perasaan dan emosi sehingga dalam menghadapi permasalahan dapat memposisikan diri dengan baik. Yang keenam, kesiapan sosial, mengembangkan berbagai kapasitas untuk mempertahankan pernikahan, mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dan menjalin hubungan dengan lingkungan luas. Yang ketujuh yaitu kesiapan moral, mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti kesabaran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu kesiapan interpersonal, yaitu kemampuan dalam berhubungan dengan pasangan, saling mendengarkan, saling menghargai pendapat. Yang kesembilan yaitu kesiapan keterampilan hidup, berkaitan dengan peran dalam keluarga seperti mengasuh anak, melayani suami, terus merawat rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh yaitu kesiapan intelektual, kesiapan berpikir, mengingat, terus menyerap informasi yang berguna dalam rumah tangga. Nah, setelah saya menjelaskan nih dan memaparkan mengenai pernikahan ini, kalian tim yang mana nih? A. Nikah dulu baru siapin diri. B. Siapin dulu baru nikah. C. Siapin aja yang penting nikah. Atau
atau kalian punya pilihan sendiri? Baik, kesimpulan yang dapat diperoleh dari pemaparan materi pernikahan dini yaitu pernikahan dini akan membawa dampak kerugian. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi berencana dan calon orang tua wajib berpikir secara matang jika ingin menikah dan mempunyai anak. Siapkan yang perlu disiapkan. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan trauma pada anak. Ini adalah tentang merencanakan masa depan, tetapi jangan lupa untuk hidup di hari ini juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berterima kasih kepada kalian atas waktunya dan telah memperhatikan pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi generasi berencana. Nah, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.